Oke, kembali lagi di ruang ngobrol bersama saya Daris. Saya Jojo. Oke. Nah, kita masih di segmen pembahasan film-film Ya, film-film Indonesia. Kali ini kita akan membahas film yang kemarin banyak diomongin. Dengan alasan yang salah. Kenapa? Spider-Man. Oh iya, jadi satu film yang katanya dianggap lebih penting ya film Spider-Man. Dan memang lebih dari penting. Siluman Laba-Laba. Film dari Siluman Laba-Laba. In a way ya. Cuman cara penyampaiannya nggak enak. Tiap hari ini kita akan membahas soal film Juni. Film ungu. Harusnya saya pakai baju ungu ya. Oh iya. Masker tadi udah ungu loh. Jadi buat kami berdua, film Juni itu adalah film yang portrayalnya soal realitas sosial itu cukup dekat dengan kami, karena walaupun kami sekarang tinggal di kota besar, kami juga asalnya itu tinggal di daerah di kota-kota kecil kota kecil. Dan apa yang Yuni coba sampaikan di film itu tuh betul-betul ketika kita tonton tuh aduh berasa banget keingat kampung ya teman-teman, karena di Yuni itu kan menggambarkan soal Yuni itu sendiri kan, soal remaja SMA yang tinggal di lingkungan di mana para perempuan itu ya nasibnya kalau ujungnya kalau nggak kerja, nggak ada duit, nggak bisa sekolah ya kawin atau dikawinkan. Apa itu istilahnya kamar, kasur, dapur sama satunya lupa. Iya itulah. Hakikat perempuan di intinya film ini sangat menolak patriarki ya. Menolak patriarki dan menolak patriarki di level yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia di pinggiran, yang dimana perempuan itu tidak punya perempuan tidak mampu, tidak punya banyak akses ke pendidikan lebih tinggi atau pekerjaan lebih baik. Jadi nasibnya mereka itu selalu ya kalau nggak menikah kawin ya dikawinkan. Dan ketika menonton itu tuh ya ampun berasa banget. Karena saya langsung teringat dengan ya teman-teman dan mungkin orang-orang yang pernah saya lihat, sebagian tetangga saya juga yang ada di kampung halaman saya, karena nasibnya sama persis. Iya, ketika Yuni itu mengalami kebingungan, dia dilamar orang, tapi sementara dia masih SMA, dia sendiri bingung diri mau bagaimana, tapi dia sendiri nggak mau dikawinkan. Ngelihat kebingungan Yuni itu kita langsung ya ampun Yun, aku tuh pernah lihat orang kayak kamu. Iya, makanya gitu, aku nontonnya itu bener-bener heart wrenching. Betul-betul gak enak sekali. Film ini agak mirip Tilik ya. Kalau agak mirip Tilik dari sisi pendekatan realitas sosialnya. Realitas sosial budaya ya. Tapi dia di Banten. Iya. Di Banten, makanya bahasanya pakai bahasa Banten, which is good karena jadi semakin real, semakin lokal. 90% filmnya pakai bahasa sana, pakai bahasa Sunda ya. Dan di Banten itu kan kalau saya daerahnya juga memang banyak pabrik ya. Iya. Dan setting tempatnya Yuni itu kan memang banyakan orang-orang itu bekerja di pabrik, dan memang ada banyak pabrik juga kelihatan di film itu. Kalau Tilik itu ngambil pendekatan komedi. Yang juga ngeselin ya. Ngeselin. Ya ini orang-orang ibu-ibu kampung emang kayak gini. Emang seperti itu realitanya kan. Si Yuni dia ngambil pendekatan bukan satir, apa ya istilahnya, sedih ya. Pendekatan yang menyedihkan maksudnya. Ya yang realis lah. Realis, sama-sama realistis, tapi yang satunya komedik, satunya membuat kita thought provoking. Kita jadi kita yang bisa relate, kita jadi berpikir lagi. Ya memang apa ini tahun segini masih ada kejadian kayak gini. Di tahun 2022 masih ada kejadian kayak gini kayak gitu loh. Dan itu ternyata masih marak di Indonesia. Jadi film ini tuh nggak cuma ngingatin kita yang relate soal masalah sosial yang ditampilkan di Yuni itu masih ada, tapi kalau buat orang yang nggak familiar dengan itu juga itu dikenalkan bahwa ini ada masalah, ini ada banyak gitu ya. Mungkin masalah kayak ini buat orang yang seumur hidupnya tinggal di kota besar kayak Jogja, Jakarta, Semarang, mungkin kurang relate. Nggak relate, tapi ini jadi bisa eye opener buat mereka. Buat kita yang dari pedesaan, dari kamu, wow itu berasa banget. Ketika ada selentingan bahwa film ini lebih penting daripada Siluman Laba-Laba, Spider-Man, in a way benar. Mungkin penyampaiannya yang nggak enak ya. Karena agak sayang kalau film yang punya nilai kritik sebesar ini kita nggak cuma dapat entertaining, kita dapat something more, tergilas. Iya. Tergilas begitu saja. Agak sayang. Tapi ya mau bagaimana lagi kan, industri filmnya memang seperti itu. Gitu. Tapi setidaknya kita juga bersyukur ya bahwa Yuni agak lama. Yuni yang memang film festival itu mampu bertahan cukup lama di bioskop. Dan penontonnya rame ya. Rame. Ketika rame sekali. Dan nontonnya itu hari Minggu. Udah lewat tayangan berapa hari rame. Iya, masih rame, dan saya bersyukur sih. Karena kita keburu-buru nonton karena takut digilas No Way Home. Betul. Gitu. Tapi untungnya juga sampai 2-3 hari lalu saya ngecek ketika ngecek Tika itu Yuni masih ada.
Yuni masih ada. Masih ada. Jadi oke, mungkin promosi yang salah itu bikin orang penasaran kenapa. Dan ini sebagai sebuah film, sebagai sebuah kritik, sebagai film ini works in some way, in a way bahwa dia menampilkan realita yang tidak enak sekali di tidak Indonesia. Enak. Nontonnya nggak nyaman. Ini tipe film yang mungkin kalian nggak akan mau tonton ulang. Karena nggak nyaman beneran nontonnya. Nggak nyaman bukan karena jelek, bagus, tapi gitu lah. Nyaman. Udahlah sekali aja. Karena kita berasa melihat tetangga kita. Betul. Kalau yang relate. Kalau yang relate benar-benar, dan mungkin lebih banyak yang relate ketimbang yang enggak ya. Mungkin ya. Kalau yang apalagi kita hidup di Jogja. Jogja itu kan kota gede, nggak gede-gede banget. Iya. Kita tuh masih blend dengan pedesaan lah. Tapi maksudku budaya kawin-mengkawinkan anak perempuan itu kan tidak serampan itu kan di Jogja kayak gitu. Dan mungkin orang-orang yang seumur kita kita kan kita pernah yang dulu merantau dan lain sebagainya itu, jadi kita melihat sendiri loh gimana ya di tetangga-tetangga kita di desa. Betul. Memang SMP nih, lulus SMP nih, dan mereka nggak diberi kesempatan untuk bermimpi. Bagaimana dan kemudian isu feminisnya yang gede juga. Orang yang di membohongi orang kalau anakku kerja di gini. Ternyata dia hidup di sekitarnya dengan bentuk yang nggak diketahui. Itu juga fakta. Banyak. Bagaimana toksiknya orang tua, toksiknya tetangga bahwa kita harus apa istilahnya? Mengikuti norma-norma sosial bukan. Gimana? Berkompetisi dengan tetangga dalam hal anak. Dalam hal anak, terutama anak perempuan ya kalau di film ini. Terutama anak perempuan kalau di film ini. Karena memang bahasnya perempuan, jadi oke. Wah, anakku gini. Harus bisa membanggakan anak. Itu layer yang membanggakan diri dengan anak. Membanggakan diri dengan anak. Itu layer yang saya baru sadari malah dari obrolan kita ini sekarang. Saya baru sadari ada layer baru yang saya ambil. Bagaimana anak perempuan itu tidak punya kesempatan untuk berkarya, untuk bermimpi. Mereka juga jadi properti orang tua. Iya, dan ternyata ya kalau kita ngomongin isu feminis di film ini, kita bisa belajar bahwa ternyata yang melanggengkan patriarki itu sebenarnya malah bukan laki-laki. Iya, tapi malah kalangan perempuan, bukan bermaksud menyinggung pihak perempuan, karena memang di film ini sendiri karakter perempuannya dominan banget dari segi jumlah dan kualitas kayak gitu. Teman-temannya Yuni banyak kan perempuan. Yuni tinggal di rumah sama neneknya, perempuan. Tetangganya yang ngerumpi, kamu udah dilamar kayak itu. Udah dilamar lagi ke pamali. Istilahnya yang ngomong soal pamali, soal gimana lamaran nggak boleh tolak, duluan harus dikawinkan, itu rata-rata perempuan. Dan laki-laki memang digambarkan kecuali dua orang ya. Memang digambarkan brengsek banget di sini. Calon-calon suaminya Yuni itu adalah manusia brengsek. Dan itu juga portrayal nyata bahwa sebenarnya apa ya, para laki-laki ini selama ini ya memang sudah tumbuh di sistem patriarki yang ajak kayak gitu. Mungkin jadi tanpa mereka punya niatan jahat sekalipun, yang mereka sudah melakukan peran yang dalam tanda kutip jahat, karena memang sistem udah melahirkan dan membesarkan mereka seperti itu. Iya, dan yang membedakan orang-orang brengsek ini dengan dua orang yang mungkin berbeda adalah cinta. Kalau buat saya, pertama adalah ayahnya Yuni, yang kemudian unconditional love for his daughter. Iya, betul. Bagaimana dia itu pria yang tulus mencintai. Dia digambarkan dengan apapun kamu jadi apapun nak, ya ayah. Betul. Itu tujuannya bahagiain kamu dan menyayangi kamu. Kemudian itu yang suka sama Yuni. Yang mana banyak? Itu yang bikin puisi itu loh. Yang bikin puisi. Oh iya. Ngadur puisi bukan bikin itu puisi Sapardi kan. Nah ini dua orang ini tidak masuk kategori brengsek. Karena ketika Yuni menggoda, dia pun menahan. Karena he's loving her gitu. Iya. Sementara ada dua pria lain yang betul-betul melihat kayak brengsek itu nggak yang jahat banget sih, tapi lebih kayak wah nih Yuni, gue nih cakep nih. Gitu. Kawinin sebenarnya gitu. Bukan brengsek. Cuman memang mereka memang sudah dihidup di pola masyarakat yang seperti itu. Yang literal brengsek cuma satu sih, gurunya itu. Nah itu nanti kita bahas soal itu. Nah jadi secara garis besar Yuni gambarnya seperti itu ya. It's a good film. Thought provoking ya, ngomongin soal realitas sosial di Indonesia. Cuma bagi kami dari segi delivery-nya itu agak sedikit mengganjal di babak ketiga ya. Gitu. Karena
filmnya itu sejauh ini udah fokus soal ngomongin realitas sosial yang kita sebutin dari tadi ya, soal fenomena masyarakat Indonesia gitu, soal anak perempuan yang kawin atau dikawinkan. Ternyata tiba-tiba langsung belok ke ngomongin Pak Damar yang ternyata itu punya hobi ternyata dia pengen jadi perempuan. Kayak gitu. Dan apa ya, dan kami ini disclaimer ya, kayaknya bukan berarti tidak suka dengan isu-isu LGBT kayak gitu. Tapi kok di film Brokeback Mountain kami juga nonton. Cuma masalahnya adalah Yuni ini story buildingnya sudah cukup ajak down to earth dengan fenomena yang ada di Indonesia yang real banget. Tiba-tiba yang betul di masyarakat yang seperti itulah, tiba-tiba langsung patah kok ngomongin Pak Damar ternyata pengen jadi perempuan kayak gitu. Jadi kayak jadi kayak udah beda-beda, jadi ada subplot yang nonjol lagi. Pak Damar itu juga orang yang dikagumi Yuni. Iya, dan Pak Damar itu adalah orang yang dikagumi Yuni. Dan itu jadi kesannya preachy. Ini ketika saya merasa ini bagus, terus ini masuk udah sudut pandang pribadi sutradara. Iya. Menurut saya loh. Iya. Sutradara, jadi kayak dia pengen menyampaikan banyak hal dalam satu film. Iya. Enggak works. Enggak work karena enggak PO karena build up dari awal bahwa satu babak dua tuh memang ke sekitaran Yuni dan masyarakatnya kayak gitu, soal anak perempuan yang kawin atau dikawinkan itu. Tapi tiba-tiba kok ngomongin isu-isu gender yang lain, bukan karena kami tidak suka kayak gitu, karena kalau buat kami itu ceritanya alurnya jadi patah aja jadi sih. ces gitu ya. Kayak gitu. Itu makanya. Dan kemudian itu juga yang bikin filmnya jadi cenderung preachy. Iya, dan setelah kejadian Pak Damar itu tadi, filmnya itu kebanyakan jadi tell not show. Iya, bahwa ternyata ada tetangganya yang diam-diam katanya orang sukses jadi TKW di luar negeri, ternyata di sini jadi perempuan yang tampilannya ya rambutnya pendek, piercingan, dan ternyata dia seorang lesbian. Itu banyak hal-hal yang cuma dikasih tahu ternyata dia begini. Dia ditunjukin juga, dibilang juga kalau dia buka kerudung itu kan unnecessary dalam arti kan jadi preachy. Jadi preachy, bukan berarti kita nggak suka tapi lebih ke presentasinya sebenarnya. Nah, presentasinya nggak enak. Ini bisa dibahas jadi satu film sendiri yang mungkin kayak Lovely Man. Itu kan fokus bahas hal-hal kayak gitu. And it's good. And it's so good gitu loh. Nah, tapi ketika banyak isu yang mau kamu bahas di satu film, jadinya kita yang udah sudah terinvest di situ, terinvest itu langsung kok gini sih. Nah, kemudian ini juga berujung di endingnya. Iya, karena di endingnya jadi ending surrealis. Surreal banget endingnya. Surreal banget, di mana kita cerita aja ya endingnya. Di mana endingnya itu tokoh-tokoh perempuan itu sebagian yang memang tidak berkerudung, menggunakan pakaian dalam, jadi bukan bikini ya, pakaian dalam, dan yang berkerudung dia pakai pakaian putih menutupi lah, dan kerudung yang cuma nutup kepala tok. Main kembang api. Iya, main kembang api, gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi, muter-muter keliling api unggun. Padahal mereka seharusnya nggak banyak yang nggak saling kenal. Iya, dan itu kan istilah menurut kami itu agak sedikit tidak pay off, karena kan presentasi dari awal itu sangat realistis, kok tiba-tiba endingnya surrealis kayak gitu loh. Kok istilahnya itu dia jadi tidak, buat kami itu secara strukturnya tuh dia jadi dia tidak membayar apapun. Ya, banyak orang yang bilang bahwa ini adalah niatannya si sutradara untuk menunjukkan perempuan itu bisa melepaskan dirinya dari kekangan-kekangan. Masuk, kami ngerti. Cuma dari segi deliverynya kok gini. Karena buat saya pribadi kalau mau menampilkan film-film dengan pesan feminis yang surreal, saya akan nonton 37 Steps of Me. Iya, surreal sekalian kayak kalau gitu. udah dari awal realis, down to earth, ya udah down to earth aja sampai ending. Ketika endingnya kita disuguhkan antara Yuni minggat, antara Yuni bunuh diri karena dia nggak kuat dengan tekanan, atau dia menyerah dengan tekanan. Dari 3 ending itu, semua bagus. Iya. Semua bisa terjadi. Nah. Karena kita juga berpikir kesan apakah dia akan meninggalkan keluarganya, apakah dia akan bunuh diri atau apa gimana, kita sempat kepikiran banyak. Dan itu akan menekankan apapun ending yang dipakai itu jadi message gede. Bahwa perempuan dalam sekarang mereka nggak punya pilihan selain menderita. Pun punya pilihan yang membuat dia keluar dari kekangan masyarakat yang seperti itu, hasilnya juga nggak enak. Dan ending-ending seperti ini kita bisa lihat di filmnya Possessive. Oh iya. Possessive itu kan kita melihat realita bahwa pacarnya Putri Marino itu posesif itu ada sebabnya. Tapi yang dibantu untuk berubah nggak bisa juga. Salah satu jalan adalah dia harus keluar dari hubungan toksik itu dan menyakitkan. Zara juga, Zara 2 garis biru juga seperti itu kan.
filmnya konklusif, Zara bisa mengejar studinya, si bapak bisa merawat anaknya, tapi cost yang mereka bayar gede sekali dan sama-sama gak enak. Zara harus kayak apa sih? Zara di film Adu Garis Biru itu harus kehilangan rahimnya karena komplikasi waktu melahirkan kayak gitu, dan si cowok ini memang ya harus mengikut tanggung jawab membesarkan anak, dia harus kehilangan masa depannya juga untuk belajar segala macam, dan itu realita yang gak enak. Nah sementara kalau di Uni itu nggak ada kayak itu, total surreal aja. Total surreal. Gitu. Simbolismenya mungkin dia ada kayak mau bunuh diri, tapi ya kita nggak diperlihatkan kemudian jelas langsung surreal gitu. Saya sama Mas Jojo ya jadi agak sedikit terganggu ya. Ketika keluar nonton ini api kok gini sih gitu. Kayak gitu. Kita nggak bisa kayak setelah nonton Tika kita berdua sama-sama seneng. Harusnya setelah nonton Yuni kita berdua sama-sama sedih. Iya, tapi sedihnya tuh jadi ke-cancel agak. Sedih ke-cancel. Aduh, apaan sih ini? Nah, itu karena saya pernah nonton film belum keadaan gak enak sampai sama teman saya tuh saya nggak bisa makan dan nggak bisa ngobrol. Nonton 27 Steps of May itu kami disturb. Ya, memang itu disturbing. Terganggu banget tuh, pulang nggak bisa makan, nggak bisa ngobrol. Aduh, nggak enak banget. Enak banget. Tapi harusnya seperti itu. Saya ketika di awal sempat berharap bakal dapat ending seperti itu, ternyata ya enggak. Jadi ya sudahlah. Tes sebuah film itu mungkin kita bisa ketahui setelah kita keluar dari bioskop atau setelah kita menutup tab. Apa yang kita rasakan setelah itu? Kalau rasanya kayak gini, filmnya bagus, tapi deliverynya nggak enak. Pesannya nggak sepenuhnya nyampe. Ya, karena buat saya sepenting apapun isunya, dan isu dalam film Yuni ini penting sekali. Karena ini tujuan utama filmnya adalah menyampaikan isu ya. Dan itu isu yang dekat dengan masyarakat Indonesia, terkesan remeh-temeh di kampung, tapi masih ada sampai sekarang dan rampant banyak sekali. Tapi ya namanya pengalaman menonton adalah pengalaman menonton. Sebagus apapun isunya, kalau pengalaman menontonnya agak sedikit patah dikit, kita keluar bioskop atau menutup close di Netflix, di kanal-kanal OTT itu juga perasaan kita jadi nggak enak. Karena presentasi itu juga penting. Iya, kita nggak bisa nilai bagus banget jadinya. Kalau menit skala 1 sampai 10 harusnya dia bisa 9 jadi 7 gitu loh. Kalau dikasih skala. Walaupun pembahasan di luar film ini pasti bakal seru banget ya, soal nilai-nilai feminisme, isu-isu sosial di Indonesia. Dalam hal itu filmnya dalam hal itu, tapi bagi yang berdua dari segi pengalaman menonton agak kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan di akhir aja. In a bad way. Ada kan yang kurang menyenangkan in a good way. Iya. Nonton Mei itu kan nggak enak, tapi in a good way. Presentasinya bagus. Nah, ya itu sih. Makanya itu mungkin itu aja sih. Tapi nevertheless, Yuni ini film yang penting banget. Kalian wajib nonton ya. Kalau kalian memang suka nonton film-film Indonesia terutama Rasa Festival, tontonlah film Yuni ini. Adalah kalau kalian besar di lingkungan atau dekat dengan lingkungan di mana perempuan itu jadi token perkawinan, yang kawin atau dikawinkan seperti yang saya bilang dari tadi, tontonlah ini, kalian akan merasakan banget ternyata masalah ini masih banyak di Indonesia. Kalau udah turun dari bioskop, semoga nanti mampir di kanal-kanal lain. Ini pokoknya film yang penting kok. Penting. Regardless presentasinya, isunya bagus. Disampaikan dengan baik dari 1 sampai 2/3. Dari 2/3 lah. Sepertiga akhir kayak babak terakhir tuh. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke, mungkin ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kita mungkin akan lebih banyak bahas film-film Indonesia lain. Oke. Ya. Oke, saya Daris. Saya Yujo. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Ya, jangan lupa subscribe.